selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Sekarang kita serahkan dulu kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan dan sahabatku. Jadi anak-anak kami semua, saya mau bertanya bahwa pernah dengar, saya akan jelaskan mengenai tumbuhan. Jadi pernah dengar yang dinamakan dengan tumbuhan jagung atau tanaman jagung, ya. Tanaman jagung ini adalah salah satu tanaman yang menjadi salah satu pokok makanan penduduk di Indonesia. Salah satunya adalah di Madura. Jadi jagung ini bisa dijadikan sebagai makanan pokok karena di mana dia bisa menghasilkan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi tanaman jagung ini adalah bunga-bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Pada helai rambut jagung terdapat tepung sari. Jadi proses perkembangan biji jagung ini berawal dari tepung sari yang tertiup angin dan jatuh tepat di kepala putri atau disebut perkembangan secara kawin atau generatif. Jadi anak-anak kami ada sebuah tanaman di sini saya sudah siapkan, yaitu tanaman jagung. Ya. Ada tanaman jagung. Jadi tanaman jagung ini adalah bisa berkembang biak. Tadi saya jelaskan, yaitu mulai dari buah biji, setelah itu berkecambah, baru tanaman vegetatif dan bisa menghasilkan buah. Jadi anak-anak kami, kita sudah tahu bahwa tanaman jagung ini adalah bisa berkembang biak-biak dengan berbagai cara, yaitu 1, bisa berbuah biji, berkecambah tanaman vegetatif dan menghasilkan buah. Baik, tanaman jagung ini, ya, ini kita sudah tahu bahwa ini ada tanaman jagung, ya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak kami, ya. Apa saja yang kalian ketahui tentang tanaman ini, ya? Ini adalah tanaman jagung. Jadi apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Yaitu jagung ini adalah bisa berbuah, ada atau di gambar ini tertera ada buah. Dan kemudian apa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi manfaat tanaman jagung ini dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu bisa sebagai makanan, ya, makanan pokok yang sudah ada di negara Indonesia. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa termasuk rakyat atau masyarakat yang ada di Madura. Apa yang ini ketahui tentang tumbuhan-tumbuhan sebagai sumber makanan? Jadi kita sudah tahu bahwa tanaman jagung ini adalah sudah salah satu tumbuhan yang sudah menjadi tanaman atau makanan pokok yang sudah ada di negara Indonesia. Baik, anak kami sudah buah. Baik, sekarang dan lain yaitu bagian bunga.
Jadi bagian-bagian bunga itu adalah, saya ambil contoh tanaman bunga kembang. Jadi tanaman bunga kembang ini adalah, ini berbentuknya ya, ada mahkotanya. Setelah itu ada benang sari, kelapa, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, dan tangkai putih. Jadi anak-anak kami, kita sudah mengerti bagaimana proses perkembangan tanaman jagung ini. Baik, kita langsung yaitu mengenai negara-negara ASEAN ya. Kita belajar mengenai negara-negara ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN ini adalah terdiri menjadi 10 negara di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu ada Indonesia, Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jadi semua negara-negara ini adalah sudah adanya keterkaitan, di mana negara-negara ini adalah bisa mengekspor barang-barang dan jasa ke negara-negara sahabat. Baik, kita masuk pada yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Baik, pada tanaman bunga kembang ini yaitu ada proses perkembangbiakannya, yaitu perkembangan biakan generatif atau secara kawin bisa terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dan selanjutnya, perkembangan generatif ini pada tumbuhan harus diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Dan selanjutnya, setelah terjadi penyerbukan, pada saat serbuk sari, tumbuh hulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakar biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakar biji melalui hulu serbuk sari, di mana ruang pada biji tersebut pembuahan yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Selanjutnya, hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang baik secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Jadi artinya di sini bahwa tumbuhan yang berkembang biak itu secara generatif bukan seluruh ada contohnya di sini, yaitu ada tumbuhan padi, mangga, durian, dan jambu. Jadi bukan hanya tumbuhan ini, ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang lain yang bisa berkembang biak secara generatif. Baik, kita lanjut. Kita lanjut pada negara-negara ASEAN. Jadi kita sudah tahu bahwa negara-negara ASEAN itu adalah salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara. Jadi anggota negara ASEAN ini terdiri menjadi 10 negara. Ya, 10 negara. Yang pertama itu ada Myanmar, Laos,
Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jadi yang pertama itu adalah Brunei Darussalam. Jadi kita sudah tahu bahwa Brunei Darussalam itu adalah salah satu negara yang kampungnya air desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 kampung air sempat menjadi pusat pemerintahan. Kita masuk pada bagian B. Jadi bagian B ini adalah Malaysia. Jadi salah satu Malaysia itu adalah salah satu negara ASEAN atau negara yang sudah gabung di negara-negara ASEAN. Malaysia. Baik, kami sudah jelas semua. Baik. Sekarang kita akan mengakhiri materi kita pada saat ini, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan saya rasa bahwa anak kami sudah mengerti tentang bagaimana menyelamatkan sebuah makhluk hidup yang ada di lingkungan kita masing-masing.